Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Widianisi dari kelas KG1C absen 25 dengan NIM 311212225. Jadi, kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang praktikum bengkel batu dengan topik pemasangan ubin dinding. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, berikut penjelasannya. Praktikum bengkel batu dengan topik pemasangan ubin dinding. Tujuannya adalah yang pertama, melakukan setting out pekerjaan ubin dinding. Yang kedua, memasang ubin dinding dengan teknik yang benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan ubin dinding. Yang pertama yaitu, permukaan ubin satu dengan yang lain harus datar dan sejajar. Yang kedua, sela-sela ubin atau yang disebut dengan siar harus sama dan tegak lurus. Lalu yang ketiga, ikatan ubin dan dinding harus merata. Yang keempat, pada akhir pemasangan, siap diisi adonan kapur dan air. Lalu dalam pemasangan dinding ini diperlukan alat dan bahan. Yang pertama, alatnya yaitu ada ayakan yang digunakan untuk mengayak kapur. Lalu yang kedua ada water pass yang digunakan untuk mengukur kedataran pasangan dinding. Yang ketiga ada palu karet. Yang keempat ada meteran. Yang kelima ada sendok spesi. Yang keenam ada paku. Dan yang terakhir ada benang. Lalu untuk bahannya sendiri diperlukan kapur. Kapur ini nantinya akan dicampur dengan air dan menjadi adonan kapur. Lalu yang kedua itu adalah keramik putih polos dengan ukuran 20x25. Nah, langkah-langkah kerja dari pemasangan ubin dinding. Yang pertama, kontrol ketegakan dinding menggunakan water pass. Pada seluruh dinding yang akan dipasang oleh keramik. Lalu, yang kedua, tarik benang tegak lurus dari sisi bawah ke sisi atas dan dari sisi kiri ke sisi kanan membentuk siku. Yang benang tersebut sudah diikat pada paku yang telah disesuaikan jaraknya. Lalu yang ketiga, ambil adonan kapur menggunakan sendok spesi. Kemudian ratakan pada keramik dengan ketebalan kira-kira 5 mm sampai 6 mm. Lalu tempelkan pada permukaan dinding. Permukaan dinding di mana kedua sisinya rata dengan benang. Cara meratakannya yaitu dengan dipukul oleh palu karet. Yang keempat, yaitu mengulangi prosedur tersebut, mulai dari mengambil dan meratakan adonan kapur pada keramik, lalu menempelkan pada permukaan dinding. Namun, di antara keramik diberi jarak atau siar yang panjangnya 1 inci menggunakan 2 paku pada sisi keramik, yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Lalu yang kelima, jangan lupa pada setiap pemasangan kita harus mengecek kedataran pasangan keramik menggunakan water pass. Kemudian ulangi prosedur tersebut hingga akhir pemasangan. Yang keenam, pemasangan dimulai dari arah vertikal kemudian horizontal. Yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang arah vertikal yaitu pada keramik yang di sebelah kiri 2 yang arah vertikal, lalu arah horizontalnya yang bawah 3 keramik yang bawah dengan arah horizontal. Baru setelahnya keramik atas yang vertikal tadi dilanjutkan dengan pemasangan horizontal. Lalu langkah yang ketujuh, pastikan setiap pemasangan keramik selalu tegak lurus dan mengikuti pedoman yang dibuat pada pemasangan benang. Yang kedelapan, jika ada siar yang kosong atau bolong, maka diisi dengan adonan kapur sampai semua siar tertutup dengan adonan kapur. Lalu yang terakhir, yaitu membersihkan permukaan keramik yang kotor menggunakan lap basah. Nah, beginilah hasil akhir dari pemasangan ubin dinding
yang saya lakukan pada praktik bengkel batu kemarin. Nah, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada pemasangan ubin dinding. Yang pertama, tidak mengikuti pedoman benang, sehingga pasangan ubin dinding tidak sejajar. Yang kedua, tebal spesi berbeda, sehingga saat dicek menemukan waterpass, pasangan ubin dinding miring. Nah, jika hal tersebut terjadi, cara untuk memperbaikinya yaitu dengan menebalkan spesi pada keramik. Jadi, keramik tersebut saat di waterpass akan lurus. Lalu yang ketiga yaitu adonan kapur terlalu kering atau terlalu basah sehingga tidak menempel pada dinding. Jika adonan terlalu kering, maka kita tinggal mengambil air lalu mengaduknya lagi sampai menjadi adonan yang bisa kita tempelkan pada keramik. Lalu jika terlalu basah, maka bisa kita tambahkan kapur lebih banyak lagi. Nah, begitu penjelasan saya tentang praktikum bengkel batu dengan topik pemasangan ubin dinding. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.